pemirsa, 3 tahun dianiaya suami, seorang ibu rumah tangga kabur. Korban justru diborgol saat kembali ditemukan suaminya. Saya, Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran Kuda 86. Dua kelompok remaja di kawasan padat penduduk Sawah Besar, Jakarta Pusat terlibat aksi tawuran pada dini hari. Akibatnya seorang remaja kritis terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja di kawasan padat penduduk di Jalan Kartini 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat terlibat aksi tawuran pada dini hari. Kedua kelompok mempersenjatai diri dengan senjata tajam saling serang hingga ke dalam gang di pemukiman. Akibat tawuran ini, seorang remaja dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka parah di bagian pinggang. Warga sekitar mengaku resah dan ketakutan dengan maraknya aksi tawuran tanpa sebab. Di sini udah dari sejak sebelum tahun baru itu udah ada terjadi sampai sekarang ini. Karena waktu tahun baru itu kan udah ada yang ketangkap tapi dikeluarin lagi. Misalnya harusnya kan diproses gitu. Nah makanya sampai sekarang ini sampai terjadi terus gitu. Warga menyebut tak ada proses hukum yang tegas bagi para pelaku membuat aksi tawuran kerap terjadi terutama pada malam hari libur dan akhir pekan. Warga berharap adanya aksi tegas dari polisi untuk menindak para pelaku tawuran agar aksi serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Puluhan bangunan semi permanen yang terdiri dari kontrakan, kios hingga lapak barang bekas di Jalan Duri Kepamas, Kebonjeruk, Jakarta Barat habis terbakar. Api diduga berasal dari kompor milik pedagang nasi goreng dan dengan cepat menyambar bangunan. Api membakar puluhan bangunan semi permanen di Jalan Duri Kepamas, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kejadian ini membuat panik warga. Bangunan yang terbakar berupa kontrakan, kios pedagang, dan lapak barang bekas. Hembusan angin membuat api semakin meluas. Petugas dan warga berusaha memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari kompor milik seorang pedagang nasi goreng yang menyambar ke bangunan semi permanen. Pengapian dari dekat nasi goreng. Cuma api itu dari mana nggak tahu. Pokoknya dari toko apa dagang nasi goreng Pak ya? Tukang nasi goreng. Nasi goreng. Terus ini yang kebakar ini apa aja sih Pak sini Pak? Ini yang kebakar, ini kontrakan semua. Usai kejadian, warga berupaya mengevakuasi sisa barang berharga. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Petugas pemadam hingga Selasa pagi kemarin masih melakukan pendinginan. Usai ratusan lapak di Jalan Duri Kepamas, Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Pendinginan dilakukan agar tidak membahayakan bangunan lain yang tidak terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pada lokasi terbakarnya puluhan lapak di Jalan Duri Kepamas, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pendinginan dilakukan karena beberapa tempat masih mengeluarkan asap sehingga berpotensi munculnya kembali api. Usai kejadian, sejumlah korban kebakaran mencari sisa barang berharga yang bisa dimanfaatkan. Sejumlah tenda pengungsian yang mampu menampung 300 warga dari 112 kakak juga sudah berdiri di lokasi yang merupakan lahan sengketa. Ya, untuk sementara kita siapkan penampungan, kami sudah koordinasi dengan Tagana, dengan unit sosial, kemudian dari lingkungan hidup dan yang terkait untuk segera menangani korban kebakaran. Tiba-tiba kaget ada suara gemuruh seperti hujan gitu ya. Saya dibangunin sama kakak saya, terus bangun, oh ternyata pas keluar api besar menggunung. Penyebab kejadian ini masih diselidiki. Dini hari lalu, api membakar puluhan bangunan semi permanen yang terdiri dari kontrakan, kios hingga lapak barang bekas. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dari Jakarta, Tim Liputan dan Miftahul Gani melaporkan.
Kesal kerap ditagih hutang rumah kontrakannya, seorang pria nekat membakar rumah di kawasan Jalan Cibogo Atas, Kota Bandung. Akibatnya rumah ludes terbakar. Selamat siang, menuju sore. Izin melaporkan. Kebakaran rumah di pemukiman padat di kawasan Jalan Cibogo Atas, Sukajadi, Kota Bandung sempat terekam video amatir. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berjibaku memadamkan api yang nyaris menyambar ke rumah lain. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. Dari keterangan warga diketahui kebakaran ini disengaja oleh pemiliknya yang kesal lantaran kerap ditagih hutang rumah kontrakannya. Usai membakar, pelaku langsung kabur. Keponakan lagi nagih kontrakan, dia marah-marah, langsung dia mungkin dibakar ini sama orang itu yang kontrak. Oh, jadi ini kebakaran ini disengaja ya, dibakar aja, ini mah dibakar aja ini mah sama orang yang kontrak. 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil menguasai api sekitar 30 menit kemudian, meski rumah yang dibakar pelaku ludes terbakar. pemadaman kurang lebih 30 menit usai gitu kan. Itu tahap dalam penyelidikan pihak berwenang, jadi kita melaksanakan pemadaman. Pelaku pembakaran telah ditangkap polisi di sekitar lokasi dan langsung dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Diduga nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara motor terluka parah tertabrak bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kencangnya tabrakan membuat tubuh korban sempat terpental cukup jauh, sementara motor korban terlindas bus. Pengendara motor ini tergeletak di badan jalan usai tertabrak bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kencangnya tabrakan membuat korban mengalami luka parah di kepala. Petugas medis yang tiba di lokasi langsung memberikan pertolongan pada korban. Kecelakaan berawal saat pengendara motor yang dikendarai korban melaju kencang dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Tanjung Priok. Di perempatan jalan tiba-tiba muncul bus Transjakarta dari arah Cililitan menuju ke Tanjung Priok, tepat di sisi kanan korban. Kecelakaan keras pun tak terhindarkan, korban terpental dan motornya sempat terlindas bus Transjakarta. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat korban nekat menerobos lampu merah. Sebagai masuk, dia masuk kalian tiang, sama-sama kang lihat. Oh, mana tiang tuh? Dia mau ke arah Priok kali motor nih. Jadi dia sama busway sama-sama maju, dia orangnya mental. Terus apa? Motornya digolong. Motornya digolong? Ya. Oh, berarti si motornya melanggar lampu merah ya Pak ya? Udah lampu merah. Oh, nerobos ya Pak ya motor ya? Nerobos ya. Korban dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, sementara motor korban yang ringsek diamankan petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Waspadalah saat memarkirkan motor Anda. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, aksi pencurian motor terparkir di halaman rumah kos terekam CCTV. Pelaku nekat beraksi di siang hari. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian motor yang menyatroni rumah kos di kawasan padat Jalan Berlian Raya, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan memanfaatkan situasi sepi di siang hari, pelaku nekat beraksi. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku menggasak motor yang terparkir tanpa kunci tambahan. Korban baru menyadari motornya raib saat akan keluar membeli makanan. Korban menduga pelaku merupakan orang yang sama yang pernah melakukan pencurian motor 2 pekan lalu di lokasi yang sama. Jadi kejadiannya itu pas dicek CCTV kejadiannya itu jam 11 siang. Karena pelaku tuh masuk juga mas, 2 orang. Kisah 2 orang, yang satu bawa motor, satu yang eksekusi motornya. Kalau dari CCTV sendiri ini mereka beraksi berapa menit? Apa kurang dari 1 menit? Berapa menit ya? Sekian nggak ada sampai 5 menit nggak ada ini. Nggak ada sampai 5 menit ya? Dia masuk, tengok-tengok, langsung bobol aja. Langsung keluar, langsung kabur. Berbekal rekaman CCTV dan bukti kepemilikan surat kendaraan, korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Kemayoran.
Dari kejadian ini, warga kembali diimbau untuk selalu berhati-hati saat memarkirkan kendaraan dan selalu gunakan kunci pengaman tambahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga berusaha kabur usai menyenggol pemotor, seorang pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara menjadi sasaran amuk warga. Massa yang emosi juga merusak mobil. Sebuah minibus menjadi sasaran amuk warga di Jalan Karya Jaya, Medan Johor, Sumatera Utara. Minibus tersebut sebelumnya diduga menyerempet seorang pria pengendara motor dan berusaha kabur. Massa yang emosi juga menghakimi pria pengemudi mobil. Peristiwa berawal saat minibus tersebut diduga menyerempet pengendara motor di persimpangan. Usai kejadian, mobil tidak berhenti. Warga yang emosi melihat kejadian tersebut segera mengejar mobil. Terus kemudian jadi dari ASTM itu antara kereta sama mobil ini ada simpang jalur gitu, sehingga nyerempet itu jatuh. Nah ini nggak tahu jawab, terus kemudian dikejar massa sampailah lari di sini, akhirnya macet dihakimin massa. Sopir mobil yang terluka dievakuasi ke rumah sakit, sementara mobil dibawa ke kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Tak terima tokoh agamanya ditahan, warga Omben Sampang mengepung Polres Pamekasan, Madura. Habib J dilaporkan 2 orang tua siswa setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Oktober tahun lalu. Ratusan massa dari desa Karanggayam, Omben Sampang mendatangi Polres Pamekasan, Jawa Timur untuk meminta tokoh agama mereka dibebaskan. Sang tokoh agama Habib J ditangkap saat akan memberikan ceramah. Ratusan warga yang kecewa langsung menyusul sang Habib ke Polres Pamekasan dan meminta dibebaskan. Ketika permohonan kita tidak dipenuhi, maka kita tidak akan pulang. Satu. Kedua, bertambah masa banyak lagi. Ini sebentar lagi datang lagi. Semakin bertambah di malam ini. Tambah. Karena Habib Yusuf tidak bersalah, Pak. Statusnya itu masih saksi, bukan tersangka. Habib J, warga desa Panaguan, Propo, Pamekasan, Jawa Timur, dilaporkan oleh 2 orang tua siswa anak didiknya karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Oktober tahun lalu. Tokoh agama tersebut menjadi tersangka setelah dipanggil 2 kali tidak datang, bahkan memilih kabur dari rumahnya. Sehingga di sana berdasarkan hasil gelar perkara tersebut ya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan yaitu seseorang yang dengan inisial Y tadi itu melakukan pencabulan terhadap 2 orang anak yang di bawah umur. Setelah polisi memberikan penjelasan, ratusan massa akhirnya membubarkan diri. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. 7 dari 9 pemuda di Jepara, Jawa Tengah tewas usai menggelar pesta minuman keras. Polisi menduga penyebab kematian para korban karena menenggak minuman keras oplosan yang berlebihan. Puluhan warga mengantarkan jenazah AD 17 tahun ke pemakaman di Desa Karanggondang, Kecamatan Melongo, Jepara, Jawa Tengah. Kematian AD meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Pasalnya korban meninggal dunia usai menggelar pesta minuman keras oplosan di warung remang-remang. Pesta minuman keras ini merenggut 4 korban lainnya. Mereka adalah SG, JR, FY, serta IA. Semua korban berusia 20 tahun. Dari penyelidikan polisi, korban AD menggelar pesta minuman keras bersama 9 temannya hari Jumat malam hingga Sabtu sore. Korban sempat mengeluh nyeri pada bagian dada. Polisi menduga kelima korban meninggal karena menenggak minuman keras oplosan, arak, dan minuman bersoda dalam jumlah berlebihan. 4 meninggal, tambah 1 ini 5. Kemudian yang 5 berarti masih sakit 2 itu, dan 3 yang belum diketahui identitasnya. Dugaannya terlalu overdose untuk mengkonsumsi miras. 2 teman korban AM dan HMH masih dirawat di Puskesmas Melongo, sementara 3 teman mereka tidak diketahui keberadaannya. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik warung remang-remang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. Diduga selingkuh, seorang ibu rumah tangga diborgol suaminya dengan pria lain. Korban mengaku kabur setelah 3 tahun dianiaya suami.
Informasi selengkapnya tetap di Serkap. Bantuannya 8 untuk jalan kuda. 86